Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. And today kita udah ngeliat Bitcoin mengalami rejection. Lebih tepatnya tadi malam ya, pas banget after previous update ya, kita ngebahas tentang US equities yang sempat new ATH atau new all time high. Dan kita anticipating kalau misalkan market open dan ternyata correction terjadi, very likely Bitcoin akan terkena tekanan jual lagi. And langsung terjadi tadi malam teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya bukan kita bilang kita benar dalam menebak atau gimana ya, but it's all make sense ya dengan condition Bitcoin yang technically juga memang masih dalam keadaan tertekan ya, dan trennya juga sama masih turun, dan ini udah berlangsung sejak 14 hari ya, lebih kurangnya udah 2 minggu kita semenjak kita mencapai topnya lagi di kisaran 71.000 $72.000 and then mengalami rejection. So the biggest question remain the same ya, can we break this SNR minor dan can this SNR major bertahan gitu. Kalau dia bisa survive ya hopefully kita bisa melihat Bitcoin rally dan rebound. Oke, but here's some signs teman-teman sekalian yang perlu kita pahami. Jadi kemarin banget saya inform ke teman-teman di Telegram juga ya, bahwa ada news ya. Sebenarnya newsnya udah dari sehari sebelum, kalau teman-teman perhatikan ya, bahwa Jerman itu katanya German law enforcement ya, ada ngirimin link teman-teman, ngirimin link aja. Maksud saya lagi mau post linknya. Ada ngirim Bitcoin mereka ke exchange dan antisipasi potensi more selling pressure. Jadi sebenarnya udah bukan antisipasi lagi sih, tapi udah pasti ya tampaknya akan ada selling pressure karena wallet yang diidentifikasi oleh Arkham di sini milik German Police ya, German Police. Aduh ya, transfer lebih kurang 500 Bitcoin ke Bitstamp dan Kraken. Ya, ini suggesting an imminent sale ya, artinya udah pasti dijual gitu ya. This wallet currently holds approximately 43k Bitcoin, setara dengan 2,83 billion of dollar. Ya waktu dikirim sih 500 gitu, tapi totalnya sudah ada 43.000 Bitcoin yang kemungkinan disita ya, hasil sitaan teman-teman. Plus Bitcoin ETF outflow ya, memang tren dalam kalau kita bilang tren dalam 5 hari perdagangan terakhir aja masih minus ya. Kita lihat outflow-nya 140 juta, 152 juta, 145, 189, ya 8,9 semua belakangnya ya. Interesting ya. Mungkin biar diskon ya teman-teman ya, 199 padahal 200 gitu kan. Ini 190 juta, 146 juta, 226,2 juta, dan previously-nya 200,4 serta 65 juta dolar. Ya sebenarnya kalau dihitung-hitung ya memang sih outflow-nya di atas 1 miliar dolar juga. Tapi masalahnya gini, 4 Juni, 5 Juni itu cukup buat nge-cover cuma 2 hari teman-teman sekalian. Ya, sometimes FUD memang harus, mungkin bukan hanya FUD ya, tapi memang sometimes market harus dibuat severe mungkin supaya there's more sellers ya coming out from the market. Karena fun fact teman-teman, waktu kita ngecek coinmarketcap.com ya, saya lihat di bagian section fear and greed index-nya. You know what? We're not even at fear. Posisi saat ini masih netral teman-teman, 51.8 lah persen indeks ya, number teman-teman. Neutral berarti ini per jam 12 tengah malam tadi ya, 21 Juni ya, total 51,82. Belum ada yang signifikan banget ngebuat market benar-benar fear dan flush out gitu ya. I mean, kita tahu posisinya kalau misalkan berbicara soal ya, kita bisa bilang berbicara soal market ya, kapan biasanya menandakan reversal? Jawabannya adalah satu teman-teman, ketika kita melihat ada kapitulasi, ada proses likuidasi yang masif banget. Dan previous bull run juga gitu, before kita ngelihat ada truly bull run ya, ada 3 kali atau 2 kali saya cek ya historical data menunjukkan kalau ada big liquidation dulu before the rally begin. Jadi memang ada proses di mana kita harus ngebantai dulu position yang di execute di perpetual contract ya. Ini kalau kita lihat di bagian open interest, perpetual contract itu sekitar 178 billions of dollar guys ya. And I think we need to flush out this first. Kayak misalkan kondisi pada sekitaran 16 Januari di sini ya. Dari topnya itu 252 miliar dolar flush out.
memang baru turun dulu ya, sampai dengan 84 billions of dollar. Begitu udah flush out, ini sell the news event ya, by the way. Kalau kalian ingat 11 Januari itu apa? Hari dimana ETF spot di approve ya, dan kalian bisa lihat dia flush out dari 226 billions of dollar open interest, artinya proses transaksi terjadi di sana di perpetual contract ya. Futuresnya sih flat aja ya, kayak 2 billion flat gitu. And then boom, flash out, turun sampai 84 billions of dollar, and then kita baru ngelihat market rally ya. Nih turun dulu nih, ya, flash out dulu, baru kemudian dia rally ya, 11 Januari. Nah, ini berarti apa? Para spekulator ya masuk di market. Nah, ini posisi saat ini itu kita berada di sekitaran 179 billions of dollar ya. Kalau kita lihat dari historical data sih, setiap kali ya dia mencapai angka 200-an something, 259, kemudian di sini 252 ya, baru ada proses flash out terjadi. Market switch, and then dia baru reverse atau baru ada pergerakan yang lumayan signifikan gitu. Ini terjadi lagi juga sama pada tanggal 16 Maret 2024. 16 Maret 2024 itu posisi kita di sini, guys. Nih ya, tuh posisi kita di sini nih. When everyone is over leveraging, ya kan? Flush out cuma dalam beberapa hari nih. Tuh dia turun 17%, 13.294 dolar terjadi hanya dalam waktu 6 hari. Baru kemudian market pelan-pelan berangsur membaik ya, walaupun in the end kalian bisa lihat ya, naiknya juga terbatas, ngebentuk semacam bear flag ya kan, dia turun lagi, pullback, turun lagi, habis itu totally flush out lagi. Itu terjadi pada sekitaran 1 Mei ya, 30 April dan 1 Mei. Kita lihat lagi teman-teman dari sisi open interest ya, 1 Mei, 30 April, 1 Mei. Nah, ini more or less-nya. Oh, ini sih nggak terlalu gimana banget ya, masih flat aja ya. Ya, tapi gitu. Saya terakhir mempelajari ya seputar open interest, dan memang ternyata open interest itu lumayan berpengaruh dalam konteks kalau misalkan open interest dari suatu market semakin tinggi, itu volatilitas semakin terasa, tapi at the same time itu bisa jadi semacam kesempatan juga untuk terjadi proses flush out ya, dimana satu antara yang lain ya, kita bilang misalkan contoh long atau short gitu kan, terlalu lebih mendominasi market ya. Tapi tergantung sih, open interest ini kita ngomongin buat kontrak derivatif soalnya ya. Jadi makin terasa teman-teman sekalian, makin dia besar, makin gampang untuk nanti terjadi proses flush out. Jadi kayak kita bilang istilahnya bubble teman-teman, lebih kurangnya ya. Selain itu udah flat market ya, technically flat ya. Open interest memang dia cenderung naik, tapi kita bisa lihat dia flat gitu kan, nggak terlalu yang kayak gimana banget. And then crypto market cap ya, di sini menunjukkan Fear and Greed Index, we are still in neutral ya, neutral stance di 51,8 lebih kurangnya untuk indeksnya. Ya, in the end market kelihatannya memang butuh semacam pergerakan yang big book dulu ya, before kita ngelihat ini loh reversalnya, atau ini loh true rally-nya gitu. Kalau kayak gini doang teman-teman terlalu chill menurut saya. Ini kayak slowly bleeding, tapi bukan ini ya, bukan ini yang biasanya market harapkan gitu loh. Yang market harapkan butuh dari sekedar slowly bleeding. We need something yang lebih meriah. Bam ya, eksplosif naik turun, and then baru biasanya terjadi proses reversal di situ ya. Dan kita ngelihat teman-teman ya, nanti malam sih kalau dari segi data ada S&P Global US Manufacturing PMI Purchasing Manager Index. Ini penting juga ya untuk para pengamat ekonomi dan para investor melihat ke depannya seperti apa, dan dari section manufacture ya di US kayak gimana gitu. Kalau forecastnya sih turunnya tipis aja, dan the real number kalau untuk PMI, just info ya buat teman-teman, itu ketika di bawah 50 baru kita katakan bisa sangat-sangat berpengaruh dalam konteks sangat-sangat negatif buat mata uangnya ya. Jadi di sini ada manufaktur, komposit ya, ada services ya, ada 3 teman-teman. Tapi yang penting adalah services dan manufaktur. Karena kalau services nih kayak insurance ya, kemudian untuk rent ya, rent itu termasuk service by the way. Jadi kayak sewa tempat ya, hotel mungkin ya, dan lain-lain ya. Nah, ini teman-teman penting ya. Pokoknya kalau dia indeksnya di atas 50, tetap dianggap masih dalam posisi terjadi ekspansi ya, expansion di situ. Kalau di bawah 50 baru kita ngomongin contraction ya di sini. Nih, below 50 indicates contraction. Contraction tuh artinya kita bilang kayak bukan kontraksi sakit perut ya.
Tapi contraction yang dimaksud di sini adalah kondisi perekonomiannya melambat gitu loh. Ya, dianggap sektor tersebut mengalami perlambatan atau bisa dibilang cenderung melemah gitu. Nah, a higher than expected reading should be taken as positive bullish for US dollar dan sebaliknya. Jadi kalau misalkan angkanya somehow masih di atas 50 ya, itu sebenarnya masih dianggap cukup positif gitu loh untuk US dollar. Walaupun ya mungkin nanti ada, kalau misalkan contoh katakanlah angkanya rilisnya di 50,8 gitu ya. Ya nanti US dollar mungkin ada melemah dikit tapi Indian biasa aja gitu loh. Bahkan masih bisa menguat lagi karena tetap di atas 50 dan dianggap sebagai faktor bukan faktor, kita dianggap sebagai masih dalam proses expansion yang normal. Kira-kira kayak gitu. Nah, begitupun untuk services ya. Nanti yang paling impactful kalau dia di bawah 50. Itu jauh lebih impactful, biasanya negatif banget buat dollar. Jadi gold bisa naik, kemudian mata uang terhadap dolar bisa menguat, dan ya high risk asset mungkin crypto dan Bitcoin dan US equities itu bisa rebound kembali. Ya itu sementara. Sama ada existing home sales ya, saya rasa nggak terlalu impactful banget. Cuma tinggal nanti pertanyaannya nih Fed Monetary Policy Report ya, karena sifatnya report sih. Berarti harusnya kita tahu ya, ini ngebahas tentang FOMC yang terakhir banget sekitar semingguan lalu atau 1 sampai 1,5 mingguan lalu. Jadi nggak terlalu impactful banget buat pergerakan malam hari ini. Nah, bagaimana dengan Bitcoin-nya, Vin? Sekarang Bitcoin-nya, kalau kita lihat teman-teman sekalian ya, on the daily close, kemarin kita expecting apa? Coba, kalau masih ingat ya teman-teman sekalian, kita expecting terbentuk morning star pattern. But the problem is, saya update itu sore ya, jadi kayak masih ada seksi New York, masih ada gimana gitu kan. Mungkin ntar setelah nanti malam deh ya, saya update lagi ya, kita balik lagi positioningnya seperti biasa. Odds yang saya update sore, Bitcoinnya saya update malam ya, karena biar gimana pun New York session itu yang sangat-sangat berpengaruh terhadap perubahan dinamika market, terutama setelah US equities open. Jadi saya biasa, kenapa update-nya kalau ada yang nanya kayak, Vin kenapa sih update-nya subuh jam 2, jam 3 gitu kan, pagi ya karena New York session udah berlangsung. Jadi saya mau lihat dulu juga US equities di sepanjang New York session tuh kayak gimana. Sehingga kita punya direction dan punya gambaran kira-kira market seperti apa gitu. Kalau semalam saya update after adanya New York session, dan we know already kalau rejection yang terjadi di dekat fair value gap ini benar-benar valid gitu loh. Act as resistance ya. Dalam artian memang Bitcoin belum mampu untuk breakout di sana. Walaupun kita ngelihat ya seberapa bagus di sini terbentuk katakanlah sebuah trend line. Wah, ini breakout nih dari trend line ya. Tapi faktanya adalah kita tetap belum bisa ngelihat Bitcoin mengambil struktur sebelumnya, which is this is the high point and this is the low point ya. Sama halnya seperti yang saya updatekan di Telegram group. Jadi kemarin banget ya, per update itu per kondisi market ada pergerakan lah. Saya kasih update ke teman-teman juga. Ya sebenarnya gini, teman-teman mau gabung Telegram group, and it's free guys by the way. Just check the link on description. Di situ sudah saya post ya. Ini teman-teman sekalian, Bitcoin ya. What happened to Bitcoin? Masuk pre-New York session, bla 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 bla, mengalami koreksi, ATH baru yang telah capai gini. Alhasil Bitcoin ikut tertarik. Technically Bitcoin masih konsolidasi dalam internal range untuk 4-hour time frame. Yang saya maksudkan adalah yang ini teman-teman sekalian. Wait, not this one. Is this the one? This one teman-teman sekalian ya. Kalau lihat dari 4-hour perspective ini ya, this is your high point, reject, dia create lower low, dia naik. Emangnya kita udah break dari previous high? Jawabannya belum ya. Previous high still stand buat resistance kalau kita bilang ya, masih berfungsi sebagai resistance di situ. Sehingga saat ini posisinya pun kita bilang ini lower high pun valid gitu loh. This is lower high. But the question remain the same ya. Can we create lower low? Kalau misalnya ini jadi creating bottom baru ya kan, kita bisa bilang ini kayak low yang sama dengan previous low, which is harga mantul lagi gitu kan. Nah ini baru lain ceritanya teman-teman. Berarti kita in the end kita consolidate, dan ini dianggap sebagai apa? Sebagai pelemahan momentum. Dari tekanan jual kencang jadi slowing down, ya possible untuk reversal. Possible, bukan berarti valid teman-teman ya. What we need untuk validate itu semua adalah first, 1 hour fair value gap. Itu harus berhasil di breakout ya. Kalian lihatnya dari sini nih ya, we have low and high yang nggak ketemu. So this is the fair value gap yang ngasih reaction terhadap Bitcoin tadi malam juga. Persis di level yang sama kebetulan terjadi untuk S&P 500 dan Nasdaq juga sama-sama mengalami koreksi. Jadi apa boleh buat, kondisi tersebut memang belum ideal sama sekali untuk Bitcoin bisa totally rebound. Ditambah ada outflow dari Bitcoin ETF
senilai 140 juta dolar, ditambah ada Jerman ya, German law enforcement ngirimin Bitcoin lagi ke walletnya dia yang di Kraken, dan ini bisa berdampak ya untuk ya more selling pressure ya, ditambah ada fear di market. Jadi kayak gini loh teman-teman sekalian konsepnya. Sekarang retail lagi mikir, ini bagus nggak ya buat gua serok gitu kan. Kalau dengan keluar news kayak gitu, otomatis pertimbangan mereka jadi mungkin lebih panjang gitu kan. Kayak, is it good, is it not good ya? Apakah ini udah oke, apakah ini belum? Aduh, tapi fear-nya banyak ya, FAT-nya banyak. Kemudian outflow-nya juga masih jalan ya. Technically ini permainan gitu loh. Because kalau kita lihat ya, IBIT, BlackRock itu nggak ada jual sama sekali. Mereka cuman wait and see. Yang jualan itu dari yang lain. Probably institute yang mungkin kita bisa bilang lebih paper hand ya. The biggest selling pressure coming-nya dari mana? Malah menariknya dari Fidelity guys. 106 million ya, 80 million, 92 million, 83 million, 51 million ya. Ini timbul pertanyaan, kenapa BlackRock nggak jual, but at the same time dia nggak beli? Ya kan? Mungkin wait and see aja. Ya, mungkin dari pihak analisnya ya bisa aja dia inform ke kliennya, Pak, Bu, sabar dulu. Kalau Anda interested dengan ETF ya, kita bisa dapetin potensi koreksi lebih jauh. Saat ini kompetitor kita lagi juga pada jualan ya, jadi kita biarkan dulu. Kita nggak perlu terburu-buru untuk mengambil keputusan. So we just have to wait and see ya. Mungkin ada yang gatel kayak ya uangnya masih terbatas gitu kan, kayak aduh tapi Pak uang saya kecil sih 1,5 juta. Ya udahlah Pak, nggak apa-apa beli aja gitu ya. Ada transaksinya ya mungkin teman-teman. Ya ini kan semuanya adalah permainan buat mereka juga gitu kan. Kita bilang dalam tanda kutip atau konteksnya di sini permainan adalah ya the battle between apa ya kalau kita bilang ya, kayak transaksi beli dan jual. Buat teman-teman yang mungkin pernah nonton film-film kayak maybe ya Wolf of Wall Street, kemudian saya lupa ya, ada satu kalau nggak salah, saya lupa lagi namanya teman-teman ya, yang karakternya orang-orang udah usia tua juga di situ. Bukan The Big Short by the way, it's slightly different karena itu ngegambarin kondisi di Wall Street, bener-bener di Wall Street ya, kayak sell now ya kan, and then buy now ya. Saya lupa teman-teman nama apa ya. Top Wall Street Movie ya Top Wall Street Movies. Jadi kita ngebongkar-bongkar ini ya. Ada The Big Short, ada Damani filmnya si itu ya, filmnya si terakhir GME. Saya lupa teman-teman apa ya nama filmnya ya. I think this one ya. Yes, this is the one teman-teman sekalian. Tapi saya nggak mungkin sebutin namanya. Nanti, ya. Ini kalau kalian mau nonton nih, inspired by a true story ya. Ini aktivitinya bener-bener, greget banget kalau kalian lihat teman-teman ya. Pada saat dia, let it go. Buy now, buy. Wah, candle-nya naik ya, ditepon ya. Wah, seru banget teman-teman. Ya itu ya buat mereka ya. Sometimes itu bisa dianggap permainan juga. But ya, kok discussion kita jadi melenceng. Ya lebih kurangnya gitu teman-teman sekalian. For Bitcoin ya, kemarin kita punya minor support resistance ya. Bener-bener ini di akhir dari video yang ini sih ya, waktu saya marking itu semua ya, di akhir dari video itu. So kita ngelihat di situ bahwa ada ya minor support resistance lah yang terbentuk pada perspektif time frame daily-nya ya. Wait a minute. Let me move it a bit. Oke, teman-teman ya. Let's see, this one, this is the last one. So kita expecting itu untuk terjadi, but if we don't have any confirmation, nggak bisa valid kan teman-teman sekalian ya. Nah ini ya, this is the last time kita marking kayak minor support and resistance-nya. Turns out kita bahkan nggak mampu untuk men-take out itu. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa not enough buyer ya, nggak cukup pembelinya, dan every time ada yang beli di situ ada yang jual, menekan harga Bitcoin lebih jauh. Dampaknya gimana teman-teman? Ya altcoin sudah pastilah tertekan lagi gitu ya. Kita mungkin bisa lihat kalau alt saya di sini akan mengalami ya tekanan jual lebih jauh, but luckily mungkin nggak terlalu signifikan yang gimana karena sempat saya ngecek tadi Bitcoin dominance-nya ya masih konsolidasi flat gitu loh. Nah ini pelan-pelan lagi nanjak pula ya di saat Bitcoin lagi koreksi. So it's gonna be a pressure ya, more pressure to the altcoins. Ya hopefully teman-teman bisa bersabar lah dengan kondisi market yang seperti ini. Dan for now teman-teman sekalian ya, we are testing 40
$64,000, $64,000 merupakan low point yang terbentuk pada pergerakan tanggal 18 Juni 2024. Ya, so far sih selling pressure masih terasa, belum ada tanda-tanda reversal kembali, dan untuk kondisi kayak gini teman-teman sekalian ya, saya pikir prefer wait and see lah daripada teman-teman terburu-buru untuk belanja di spot. Ya, for perspektif higher time frame-nya juga, ya somehow ya selling pressure masih lebih dominan. Jadi kita bisa anggap bahwa this trend line somehow itu masih valid teman-teman. Ya, jatuhnya kayak gini. Kita bisa lihat more or less ya we still have trend line. Dan lebih penting lagi yang pengen saya inform ke teman-teman adalah perhatikan dari kita punya apa itu kalau kita bilang kita punya exponential moving average ya untuk indikator EMA 8 dan 21 selama dia masih berfungsi sebagai resistance ya teman-teman harus antisipasi gitu aja kira-kira. Ya ini saya sudah marking kemarin ya, pas banget di fair value gap kena. Nih using EMA 821 ya, kemudian kita high. Nah, kalian lihat tuh. No, selama 821 masih dalam kondisi sebagai resistance, that's it ya. It means not ready yet. Kita masih bisa ngelihat dia selling pressure berlangsung untuk Bitcoin untuk waktu yang lebih panjang sampai akhirnya itu reversal. Itu aja teman-teman. Oke, so that's gonna be the update from me. Hopefully Bitcoin bisa sustain, bisa bertahan di $64,000 ya. I don't know, can we see it or not? Tapi ya so far sih selling pressure juga udah nggak terlalu yang lebay kayak beberapa hari terakhir ya. Waktu kita ngelihat tendangan yang terjadi akibat dari FOMC itu lebih greget teman-teman. BTC Foresight juga ETF-nya juga sama nunjukin ya somehow masih steady selling pressure-nya, tapi kita juga tetap harus lihat ya bahwa inflow-nya di-compare dengan penjualan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ya biasa aja gitu loh, nggak terlalu yang kayak gimana banget gitu kan. Mereka pun masih nge-hold kayak Fidelity, walaupun dia jualan tetap aja dia masih nge-hold sekitar $9,9 miliar ya. Ini buat mereka holder ya masih ngelihat ini secara jangka panjang. Perhaps Bitcoin masih perlu waktu untuk development, dan in the end kalau kita zoom out lagi, don't forget guys, if you are in doubt always zoom out. Dan kita lihat teman-teman ya, nanti saat dia rally hanya butuh waktu singkat, cuma butuh waktu berapa lama? 49 hari untuk dia nanjak $35,000. Tapi kadang market butuh waktu yang panjang untuk proses akumulasi atau proses konsolidasi ya. 49 hari compare dengan 98 hari, udah 2 kali teman-teman, dan kita hanya konsolidasi ya. This is a boring phase, but hopefully teman-teman bisa stay strong dengan kondisi seperti sekarang ini, dan ya siapapun yang kuat dia yang akan memetik hasilnya ya in the long run. Thank you very much for watching. God bless to everyone. Happy Friday and see you guys again soon. Cheers. God bless. Bye-bye guys.